Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pertemuan ketiga. Oke ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karangan. Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi singkat ya di pertemuan yang pertama itu. Dan hari ini saya akan menjelaskan secara lebih gamblang tentang pengembangan karangan ini. Oke, baik ya. Kita langsung lihat PowerPoint-nya. Ya, ya, oke, sudah terlihat ya. Pengembangan karangan. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana pengertian dari jenis-jenis karangan. Sebagaimana kita tahu, karangan itu kan ada 5 ya. Ada deskriptif, naratif, argumentatif, kemudian atau argumentasi, ekspositori, dan persuasi ya. Nah, jadi ada 5. Jadi kita akan fokus pada 5 itu. Seperti apa karangan itu dan bagaimana pengertiannya begitu ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya bagaimana. Nah, itu nanti akan saya jelaskan ciri-ciri dari kelima karangan tersebut. Dan yang ketiga adalah contoh-contohnya. Ini penting ya, karena biasanya kalau kita melihat contoh langsung, kita akan memahami jenis-jenis karangan tersebut. Oke, kenapa saya membahas pengembangan karangan? Uh, ini didasarkan pada lagi-lagi nanti kita akan menulis gitu kan sebuah karya ilmiah yang karya ilmiah tersebut sebenarnya tidak terlepas dari jenis-jenis kelima karangan tersebut. Oke, nanti karangan yang mana sebenarnya karya tulis ilmiah kita ini gitu ya, jenis karangan yang mana atau style atau gaya penulisannya itu lebih kepada gaya yang mana gitu. Apakah ekspositori, argumentasi, atau persuasi misalnya, atau deskripsi, atau yang tadi narasi misalnya. Nah, kita harus tahu nih gitu, gaya tulisan kita ini ya ke arah mana juga nih gitu ya jenisnya. Oke, dan yang selanjutnya adalah kalau tidak salah dulu pernah ya ada yang bertanya, apakah mata kuliah bahasa Indonesia di bahasa Inggris ini akan mengarah pada penulisan novel seperti itu, kemudian apalagi ya, karya sastra misalnya. Nah, sebenarnya sih tidak ya, karena setahu saya karya sastra, kemudian apa tadi novel-novel lah ya gitu ya, hal-hal yang semacam itulah, tulisan-tulisan yang semacam itu biasanya di Fakultas Adab dan Humaniora yang mereka fokus pada karya sastra gitu ya, tulisan-tulisan yang berbau karya sastra. Nah, kalau di pendidikan bahasa, sepertinya kita lebih melebar ya begitu. Melebar itu ya bukan berarti mendalam juga sih. Apa ya? Semua kita pelajari, tetapi yang paling penting di sini adalah terutama ini ya mata kuliah ini sebenarnya lebih fokus pada penulisan karya tulis ilmiah karena saya sebenarnya lebih ke realistis karena memang itu yang akan Anda hadapi. Jadi untuk penulisan yang berbentuk karya sastra, apalagi ya novel, sepertinya tidak akan ke arah situ. Tetapi setidaknya dengan mengetahui jenis-jenis karangan, maka Anda akan mengetahui begitu, oh iya ya, karya sastra itu kemana nih jenis tulisannya gitu. Kemudian yang tadi misalnya novel itu jenis tulisannya kemana nih gitu. Nah itu setidaknya dengan pertemuan hari ini Anda bisa menilai ini karangan bersifat apa sih gitu. Nah itu ya, itu tujuan yang selanjutnya ya yang ingin dicapai dari pertemuan hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama karangan deskripsi. Ini juga Anda sudah tahu kan ya, karangan deskripsi.
Nah, sebelumnya juga saya sudah pernah sedikit lah ya menjelaskan tentang ini. Oke, karangan deskripsi ini merupakan karangan yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan suatu objek, benda, atau alam. Nah, oke ya. Suatu objek, benda, atau alam. Suatu objek bisa saja manusia. Jadi Anda menggambarkan seseorang. Misalnya saya bertemu dengan seseorang yang bertubuh tinggi, perawakannya tegap. Nah, jadi itu menggambarkan seseorang, menggambarkan satu objek. Bisa saja objek itu misalnya sebuah rumah, atau sebuah gedung, atau jalan, atau sebuah tempat, pegunungan. Oh, banyak ya. Objek itu kan banyak ya. Nah, tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah deskripsi itu yang menggambarkan objek itu secara detail. Jadi si objek tersebut digambarkan secara detail, dideskripsikan secara detail, dijelaskan secara detail. Apa ya? Hal-hal yang bisa dilihat secara indrawi atau bisa didengar gitu kan, bisa diraba. Nah, itu dijelaskan gitu loh di dalam deskripsi itu. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, yang kedua, melukiskan sebuah benda juga. Ya yang tadi, rumah, bisa manusia, itu kan benda ya. Bisa sebuah gedung, jalan, dan sebagainya. Jadi, menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah objek atau benda dan atau alam yang tadi saya katakan, pemandangan misalnya. Oke, saya melihat karangan-karangan deskripsi ini dalam novel-novel. Dalam apalagi ya, karya sastra juga banyak, tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif ya. Itu banyak sekali tulisan-tulisan dalam novel atau cerita begitu ya, cerita-cerita rakyat misalnya, dia menggambarkan satu objek tertentu si penulisnya. Jadi karangan deskripsi ini saya lihat banyak terdapat ya di tadi tulisan-tulisan semacam novel, cerita-cerita begitu ya, atau karangan-karangan tertentu lah ya yang ditulis oleh seorang penulis. Oke, next ya. Kalau kita lihat secara spesifik, ciri dari karangan deskriptif itu yang pertama, jelas menggambarkan suatu objek atau benda atau alam tadi secara nyata ya, baik yang terlihat oleh indera penglihatan, indera pendengaran, indera perabaan, kemudian apalagi indera penciuman gitu ya. Nah, jadi memang menggambarkan suatu objek atau benda dengan nyata begitu, secara nyata. Yang tadi terasa oleh indera manusia. Yang kedua, ciri yang kedua, karangan deskriptif ya, merangsang pembaca melalui panca indera sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan sendiri. Ini mungkin Anda pernah lah ya baca satu novel atau entah itu karangan atau apapun itu begitu ya. Si penulisnya menjelaskan atau menuliskan sebuah objek tertentu sampai Anda itu membayangkan tempat itu gitu. Atau apa ya? Pernah baca mungkin Harry Potter? Nah, itu banyak sekali ya deskripsi ya di dalam tulisan-tulisan Harry Potter karena menggambarkan uh, apa ya itu luar biasa gitu sampai kita berimajinasi seperti apa sih kereta yang dipakai oleh Harry Potter gitu. Jadi kita tuh masuk ke dalamnya gitu. Atau dulu deh, saya pernah baca tentang yang Empat Sekawan. Mungkin Anda pernah tahu lah ya, novel itu ya, terkenal sekali. Empat Sekawan apa Lima Sekawan ya? Saya lupa lagi. Nah, itu di dalamnya, itu deskripsinya luar biasa menurut saya. Karena kan di dalamnya itu tentang petualangan ya, petualangan dari si Empat Sekawan itu.
Dan itu menggambarkan goa gitu ya, kemudian dia naik kereta masuk ke dalam goa, goanya dideskripsikan secara detail. Wah, luar biasa deh menurut saya novelnya. Karena pada saat itu saya sampai berimajinasi, eh, saya ada di dalam goa, saya ada di dalam kereta, saya masuk ke apa namanya, ke sebuah tempat yang sangat gelap. Wah, keren deh pokoknya. Nah, itu deskripsi semacam itu, karangan semacam itu merupakan karangan deskripsi. Jadi ya tadi, cirinya adalah karangan deskripsi itu bahkan bisa merangsang pembaca seolah-olah dia menyaksikan sendiri, apa namanya, atau merasakan sendiri berada di dalamnya. Itu ciri dari karangan deskripsi. Dan yang terakhir adalah bersifat objektif. Ya jelas ya bersifat objektif karena kan memang dilihat oleh si penulis sendiri secara indrawi dia gitu. Jadi objektif gitu. Berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba dan apa yang dia cium gitu. Jadi objektif, dirasakan juga itu oleh semua pembaca atau semua manusia tentang objek tertentu. Jadi sifatnya objektif. Oke, itu karangan deskriptif. Lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh yuk, seperti apa karangan deskriptif ini. Oke ya. Oke, saya share. Saya ini langsung lihat YouTube aja ya, yang apa namanya, yang sangat mudah lah untuk mahasiswa lihat langsung. Kita kan selama ini ya langsung kan melihat apa namanya, karangan atau informasi ya di Google langsung. Jadi saya lihat saja secara langsung di Google. Contoh karangan deskripsi. Oke, saya share sebentar. Ini karangan deskripsi. Oke ya, sudah terlihat ya contoh karangan deskripsi ya. Oke, baik ya. Oke, ini bahkan ya kalau Anda lihat internet itu jadi karangan deskripsi itu macam-macam lagi. Ada banyak jenis-jenisnya. Oke, itu tinggal dibaca saja, tapi saya ingin fokus pada ini, contoh ya. Nih, contoh. Contoh karangan deskripsi. Ini tentang Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jadi si penulis ini menuliskan tentang keadaan taman mini gitu. Taman mini itu kan suatu objek kan, suatu benda kan. Nah, dia menuliskan tentang taman mini. Taman mini adalah objek wisata yang tepat bagi keluarga. Di sana kita bisa lihat miniatur Indonesia secara lengkap, banyak sekali kebudayaan menarik. Selain melengkapi identitas, tapi mengenai aktivitas pertama kan buku berbau ini sebuah nih menjelaskan ya menjelaskan detail seperti kali itu gitu secara faktanya. Nah, di mana cara pasien yang baik, WC dan sebagainya. Oke, ini adalah selanjutnya contoh jadi sebenarnya gambaran sekolah itu karena apa? Mungkin si penulis ini menuliskan gimana rasanya mereka itu. Nah, itu sih ya. Makanya tidak rasanya tidak itu benar itu kan tidak bahan lagi bagaimana disebutkan gimana rasanya gitu itu sih. Dan kalau bisa deskripsi lihat nih, Indonesia melalui dan kampus itu lanjut ke itu ada kalian basic itu namanya jenis karangan selanjutnya. Next, jenis karangan selanjutnya adalah karangan narasi. Ya. Ya biasanya sih kadang kita suka kebalik ya antara deskripsi dan narasi ya. Karena sebenarnya sama-sama menggambarkan ya gitu. Oke, kita lihat apa perbedaannya. Nah, kalau narasi itu karangan yang menyajikan peristiwa atau kejadian tertentu secara kronologis. Nah, itu. Jadi atau dengan singkatnya, karangan narasi itu merupakan karangan yang menceritakan kronologi suatu kejadian atau suatu peristiwa. Mungkin Anda sudah ngeh ya. Itu biasanya di koran ya, kita banyak melihat tulisan-tulisan narasi dari wartawan. Karena contoh misalnya kejadian tentang tabrakan.
wah, diceritakan kronologisnya oleh si penulis tersebut. Nah, itu narasi. Karena narasi itu tadi menjelaskan atau memaparkan, menceritakan tentang kejadian atau peristiwa sesuatu secara berurutan, kejadiannya itu atau kronologi secara kronologis gitu. Itu narasi. Itu kepada kejadian atau peristiwa. Nah, karangan ini juga dengan karangan naratif atau cerita. Ya, menceritakan sesuatu begitu ya, secara kronologis. Nah, itu narasi. Yang ketiga nih, karangan ini ada juga yang berupa non fiksi atau fiktif begitu. Sebenarnya kebanyakan sih fiksi kita ya, gitu terjadi ya. Makanya karena ini kebanyakan kita lihat misalnya di apa namanya apa karena di biografi menjelaskan tentang kronologis si orang tersebut gitu. Jadi orang tersebut lahir di mana, dia pernah ngapain, jadi di mana, dia pernah melakukan apa dalam kehidupan sosialnya. Jadi itu kronologisnya jelas terlihat gitu di dalam karangan narasi. Makanya tadi biografi itu terbentuk narasi ya, gitu, narasi non fiksi. Nah, tetapi kita juga sering melihat karangan narasi ini di novel juga, di cerpen juga, atau di roman, kisah non fiksi lainnya. Ya, jadi tidak hanya tadi, jadi novel itu tidak hanya deskripsi saja, bisa jadi ada narasi juga di dalamnya gitu. Karena kan biasanya kalau menceritakan sebuah kejadian gitu ya, atau menjelaskan tentang seorang tokoh yang merasakan sebuah kejadian tertentu. Nah, menggambarkan kejadian seperti ini. Makanya kita juga narasi ini ya sering melihat gitu ya, karangan narasi ini juga dalam sebuah novel ada, dalam sebuah cerita juga ada, dalam sebuah roman atau kisah-kisah fiktif lainnya. Intinya adalah itu tadi, bahwa narasi ini menjelaskan kronologis kejadian atau peristiwa. Walaupun yang tadi saya katakan sebenarnya sebenarnya non fiksi atau non fiksi tadi tulisan yang fakta gitu, menjelaskan fakta. Yang tadi saya katakan kita sering lihat kan di koran ya, koran yang tadi yang peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu, misalnya gitu. Itu narasi ya. Kita supaya lebih jelas lagi. Yang pertama, ciri dari karangan narasi itu cerita atau peristiwa atau kejadian. Nah, itu ya, narasi yang membedakan dengan deskripsi. Sekarang sudah beda ya. Jadi kalau deskripsi itu kan menjelaskan satu objek tertentu ya, gitu. Digambarkan secara gamblang lah, gitu, berdasarkan inderawi manusia. Nah, kalau narasi itu kejadian tertentu atau peristiwa atau kejadian secara kronologis. Nah, yang itu peristiwa dapat berupa imajinasi atau betul-betul terjadi. Nah, yang tadi bisa berupa non fiksi atau fiksi, bisa itu narasi ya. Dan yang ketiga adalah memiliki rangkaian atau rentetan peristiwa yang diatur dalam plot. Jadi ada plot itu alur ya, alur cerita ada alur ceritanya. Nah, karena intinya adalah menjelaskan secara kronologis tentang suatu kejadian atau peristiwa. Ini narasi. Oke, kita lihat berikut ini. Kita lihat contoh berikutnya tentang karangan. Kita ini. Oke, new share. New share kita lihat yang ini. Oke. Nah, ini narasi. Oke, kita lihat contoh dari karangan narasi ya. Seperti apa? Ini ada 12 contoh di sini. Ada 12 contoh karangan narasi. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Oke, maaf loading nih. Tadi nggak loading ya. Oke, sip. Kita lihat contoh dari karangan narasi. Nah, ini karangan narasi yang berbentuk fiksi ya. Ini ada contoh karangan narasi tentang pengalaman. Pada bulan Juni tanggal 13, di sekolahku akan memasuki masa liburan. Dalam bahasa kritis. Sekalinya aku mempersiapkan segala bekalan. Karangan yang berikutnya adalah karangan apa nih? Karangan argumentasi. Oke, ini kita udah mulai masuk nih ke karangan yang akan apa namanya berhubungan dengan kita ya. Sebentar. Oke, argumentasi. Sebentar ya, ada SMS lagi. Oke, tadi ya. Jadi kan argumentasi ini melakukan yang membakar masalah dengan masalah dengan fakta. Oke, singkatnya, karena argumentasi itu opini seseorang, opini penulis, atau argumen seseorang, argumentasi penulis, opini seseorang. Nah, biasanya opini itu berdasarkan pada fakta ya, pada fakta, pada data, itu argumentasi. Makanya oleh karena itu, argumentasi ini sebenarnya lebih formal, tulisannya lebih
formal ya begitu. Walaupun sebenarnya ada juga sih tulisan yang bersifat informal ya gitu. Argumentasi. Tapi kalau kita melihat situasi kita ya, misalnya kita sebagai mahasiswa nih yang sering berhubungan dengan tulisan akademik, itu argumentasi itu ya memang tadi karangan atau argumentasi atau opini seseorang gitu ya yang didasarkan pada fakta. Itu banyak kita temui kan dalam tulisan-tulisan di jurnal, di buku kadang kita banyak melihat gitu. Di apalagi karya ilmiah ya seperti Malah juga itu juga ada argumentasi di situ. Karena argumentasi ini yang kita hadapi ya itu lebih formal ya gitu tulisannya ya gitu. Oke, next ya. Jadi karena argumentasi ini merupakan pengembangan dari karena eksposisi. Nanti setelah ini saya dengan eksposisi ya. Oke, yang ketiga karena ini meyakinkan pembaca untuk memahami dan menerima apa yang diungkapkan di dalam tulisannya. Ya, saya juga melihat karena argumentasi lain. Contoh misalnya di Kopi, wah itu karangan argumentasi itu. Karena si penulis menjelaskan tentang fakta-fakta terjadi, kemudian pada akhirnya dia beropini gitu ya tentang satu kejadian yang didasarkan pada tadi fakta-fakta, data dan sebagainya gitu ya. Nah itu saya lihat di kolom opini, konten misalnya kalau Anda mau jadi sekian rakyat, itu banyak gitu karangan yang berupa argumentasi. Makanya di sini dikatakan kan argumentasi sering kali atau sering kita baca ya nanti kemudian di esai ya tadi di koran-koran itu kolom opini itu karangan argumentasi kan di laporan penelitian kita sering melihat jelas ya. Nah itu kalau penelitian argumentasi itu di bahasan kita lihat di mana udah di ayunan gitu ya dengan argumentasi tulis atau dalam di latar belakang ini sekali biasanya menuliskan karangannya yang bersifat argumentasi. Oke, Anda kan suka nulis kalahan di latar belakang, Anda kan cuma fakta. Ini menurut di Indonesia banyak pendapat gitu ya, dijelasan faktanya, datanya, sampai akhirnya Anda ya beropini begitu ya, berargumentasi berdasarkan pada data tersebut. Nah, itu apa namanya karangan-karangan argumentasi. Kita lihat di dunia bisa kita temui di latar belakang, kalau masalah di bahasan, oke? Itu argumentasi. Oke, kita langsung saja sisi narasi. Oke ya. Berisi pendapat atau pandangan penulis ya, jelas ya. Jadi itu apa namanya ciri argumentasi ini dan fakta oke. Jadi itu dan yang selanjutnya adalah oke, ciri selanjutnya adalah ini berdasarkan ada maaf nanti ada yakin membaca. Nah jadi ketika membaca argumentasi maka konteks dia yang tidak baca. Yang keempat jangan pesan dengan benar tidak ya. Jadi kalau masih itu sudah harus data data itu gitu ya. Dan yang dalam bahasa ini kadang ini adalah yang ada makna implisit gitu. Jadi jelas ya itu lebih ya. Oke, seperti akan misalnya ada kembali memasukkan suatu ilmu ya. Guna ditelan maka ya itu sifatnya denotatif ya. Jadi denotatif itu yang eksplisit ya ya kayak ide bahasanya itu oke kita lihat secara langsung. Saya juga sama melihat contoh-contohnya di Google banyak gitu ya. Ya sebenarnya sih bukan hanya Google ya. Contoh-contoh tulisan saya juga ada yang bersifat argumentasi banyak ya di artikel-artikel ya. Oke lah, ini mah sebagai supaya kita melebar aja ya contoh-contohnya. Kita lihat di maksudnya di referensi lain lah gitu. Oke, kita lihat ini adalah karangan yang bersifat argumentasi. Nih contoh, di sini ada karangan argumentasi tentang pendidikan. Himbauan Mendikbud dan Menpan untuk melakukan sulih bahasa atau dubbing semua film asing baik TV di gedung bioskop nampaknya lebih merupakan instruksi lantaran ada batas waktu yang diberikan. Selambat-lambatnya tanggal sekian. Yang jadi masalah tentu bukan waktu yang singkat, tetapi berbagai hal yang menyangkut film itu sendiri. Ini tergambar dari pendapat berbagai pihak. Nah, kalangan televisi sendiri lebih banyak, wah, terus. Jadi si penulis ini menjelaskan tentang fakta gitu ya, tentang bioskop gitu ya. Kemudian apalagi nih, dia juga menjelaskan tentang fakta tentang kalangan televisi gitu ya, yang disoroti oleh si penulis tentang dubbing itu. Ya dan sebagainya lah gitu ya. Ini merupakan salah satu contoh dari karangan argumentasi tentang pendidikan. Nah, silakan Anda baca ya gitu. Tapi itu tadi intinya adalah argumentasi ini didasarkan pada data dan fakta yang terjadi. Oke? Oke, next ya. Sekarang kita masuk ke eksposisi ya kalau tidak salah ya. Eksposisi. Oke, ini adalah karangan yang berupa eksposisi. Tadi eksposisi ini agak-agak mirip ya dengan argumentasi ya. Karena disebutkan sebelumnya bahwa
argumentasi itu merupakan pengembangan dari eksposisi. Nah, jadi eksposisi apa? Oke, kita lihat. Eksposisi ini merupakan karangan yang memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Nah, yang kedua, karangan ini merupakan karangan yang menjelaskan suatu permasalahan dengan rinci sehingga pembaca memahami karangan tersebut dengan baik. Oke, jadi karangan eksposisi ini menjelaskan tentang suatu hal agar si pembaca itu paham tentang itu gitu, tentang sesuatu itu. Jadi dikupas tuntas, diuraikan secara jelas tentang itu gitu, supaya si pembaca ini paham. Jadi kayak menjelaskan tentang sesuatu gitu ya, supaya si pembaca ini memahami tentang sesuatu itu. Nah, makanya karangan eksposisi ini lebih kepada karangan yang jenisnya formal atau ilmiah. Kita banyak sekali kan melihat model-model eksposisi ini di buku-buku kan, karena si penulis menjelaskan tentang sesuatu agar si pembaca ini paham. Nah, ini contoh nih ya, buku inilah ya. Jangan jauh-jauh deh buku yang kita pegang ini. Di sini si penulis itu kan selalu mendefinisikan sesuatu ya. Nih, secara umum karangan deskripsi adalah karangan yang mendeskripsikan atau melukiskan. Nah, ini adalah karangan eksposisi. Oleh karena itu, eksposisi ini ya memang terdapat di buku begitu, di karya tulis ilmiah. Karena di karya tulis ilmiah, kalau deskripsi misalnya, kan banyak tuh definisi-definisi dari para pakar ya. Bahkan kita pun nanti mendefinisikan sesuatu gitu kan. Kadang ya gitu di dalam karya tulis ilmiah itu gitu. Nah, itu eksposisi gitu. Jadi eksposisi ini tadi ya kembali karangan yang memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu sehingga pembaca itu memahaminya. Oke? Oke, kita lihat ciri-cirinya saja supaya lebih jelas lagi. Yang pertama nih, menjelaskan permasalahan yang bersifat fakta. Ya, fakta. Karena eksposisi ini tadi ya lebih bersifat formal. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat memperkaya wawasan. Yang tadi, memahamkan supaya si pembaca ini paham. Otomatis, isi atau gaya lah ya, gaya tulisan yang ada di dalam karangan eksposisi itu lebih kepada gaya tulisan informatif. Jadi memberikan informasi begitu. Kalau si argumentasi mah kan tulisannya gayanya denotatif ya, denotatif gitu ya, eksplisit gitu. Nah, kalau yang ini, yang eksposisi, itu sifatnya gaya tulisannya itu informatif. Nah, itulah yang membedakan antara argumentasi dan eksposisi. Nah, di sini disebutkan seperti contohnya ya, karangan-karangan yang masuk ke eksposisi itu buku, karya ilmiah, ya termasuk skripsi juga sama kok. Di dalamnya ada yang bersifat eksposisi dan itu banyak sekali, apalagi di bab 2. Di bab 2 itu kebanyakan eksposisi. Gaya tulisannya itu atau jenis karangannya itu eksposisi kalau di bab 2 itu. Karena memang penulis ini kan menjelaskan tentang satu konsep gitu ya, dilihat dari berbagai perspektif gitu kan. Kemudian nanti dia di akhir membuat definisi tersendiri juga gitu. Nah, itu eksposisi. Jadi eksposisi kalau di skripsi di bab 2 tuh banyak. Atau bukan banyak, itu eksposisi gayanya. Kemudian di karya tulis ilmiah, ya di teori ya. Kalau karya tulis ilmiah itu bukan teori, kan ada pendahuluan. Di pendahuluan. Tapi itu kolaborasi tuh sama argumentasi. Jadi argumentasi dan eksposisi itu bisa ada di dalam satu karangan. Dan itu saya lihat di pendahuluan. Kalau di artikel ilmiah itu di pendahuluan ya, saya lihat. Di situ ada eksposisinya juga, ada argumentasinya juga. Kemudian ya banyaklah di koran-koran juga ya jenis-jenis karangan yang bersifat eksposisi.
Oke, kita langsung lihat contohnya seperti apa karangan eksposisi. Oke, kita lihat. Seperti biasa, saya lihat lagi ke Google, karangan yang berbentuk eksposisi. Oke, ini karangan yang berbentuk eksposisi. Kalau kita lihat di Google ya, secara lebih luas lagi. Oke, kita lihat nih. Saya juga dapat ini banyak sekali contoh-contohnya. Anda bisa lihat. Nih makanya kalau saya melihat karangan eksposisi yang keluar itu dosenpendidikan.co.id. Ya itu tadi karena memang karangan eksposisi ini formal sih ya. Jenis karangannya itu bersifat formal. Oke, ini salah satu contoh karangan eksposisi sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini banyak sekali. Nih, kalau di sini dia memperlebar ya, memperlebar pembahasan. Jadi karangan eksposisi ini ada yang berupa definisi, ada yang berupa proses, ya yang definisi yang tadi skripsi di bab 2 itu karangan baca selain ini nanti ya kali lagi yang deskripsi jenisnya definisi ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Nah, itu karangan eksposisi yang definisi. Dan itu ya tadi saya katakan banyak sekali kita temukan di bab 2 ya, baik itu dalam makalah maupun di dalam skripsi. Oke. Oke, ini juga ada juga nih contoh karangan eksposisi berupa proses, berupa klasifikasi, wah berupa ilustrasi, banyak ya, berupa perbandingan, dan masih banyak lagi. Oke, itu adalah eksposisi. Next ya, kita ke terakhir. Ini adalah terakhir dari jenis karangan yang harus kita ketahui, yaitu persuasi. Sebenarnya ini juga pernah saya ungkapkan sih sedikit ya di pertemuan pertama ya. Oke, kita lihat ya. Karangan persuasi ini merupakan karangan yang berisi bujukan agar pembaca meyakini apa yang dikehendaki oleh penulis. Oke ya. Jadi ada ya persuasi itu kan artinya bujuk ya, membujuk gitu, bujukan. Nah, karangan ini ya bersifat bujukan atau ajakan begitulah ya, bujukan atau ajakan agar pembaca itu yakin terhadap si keinginan penulis. Yang pernah saya ceritakan itu, saya pernah lihat sebuah iklan obat pelangsing itu di awal-awal dia memperlihatkan sebuah data, fakta, kemudian dia berargumentasi gitu ya. Akhirnya dia mengajak untuk beli obat. Nah, itu persuasi. Nah, tapi yang perlu diketahui di sini adalah persuasi itu sering sekali berhubungan dengan karangan argumentasi atau berdampingan dengan argumentasi. Contoh yang tadi yang saya ungkapkan, yang saya baca itu yang tentang obat pelangsing itu. Jadi si penulis ini menuliskan tentang hasil temuan, misalnya baiknya sebuah tumbuhan gitu ya untuk kondisi tubuh kita, bisa menguruskan, bisa membuat peredaran darah kita lancar dan sebagainya. Jadi intinya gini, si penulis itu menuliskan data-data secara benar. Jadi dia menuliskan data-data berdasarkan data yang ada, fakta yang ada. Nah, itu kan argumentasi kan. Kemudian nanti dia beropini juga di situ, gitu kan. Nah, jadi sifatnya itu argumentasi. Tapi akhirnya dia mengajak. Nah, oleh karena itu di poin yang kedua di sini dikatakan bahwa karangan ini sebagai pengembangan dari argumentasi atau yang tadi saya katakan persuasi bukan identik ya, selalu lah ya identik sih ya, identik atau selalu berdampingan dengan argumentasi. Karena yang namanya mengajak, otomatis kan kita harus meyakinkan dulu pembaca. Dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan data atau fakta. Dan kita juga berargumen begitu. Atau bisa saja persuasi ini bersanding dengan eksposisi. Sehingga si pembaca ini yakin,
oh iya ya, kita ini ya harus beli obat ini supaya jadi langsing misalnya. Itu apa namanya, karena ya tadi kan faktanya, iya ya bener ya, tumbuhan ini tuh memang bisa bikin, sistem pencernaan kita lancar, darah kita lancar. Bener juga sih, beli obat gitu. Wah itu berhasil tuh. Nah jadi si persuasi ini selalu berdampingan dengan argumentasi, karangan yang bersifat argumentasi, atau karangan yang bersifat eksposisi, bisa bisa jadi. Tapi memang kebanyakan ya bersanding dengan argumentasi. Oke, oke. Nah, makanya di sini dikatakan contoh karangan ini ya seperti iklan atau promosi sesuatu misalnya ya, itu persuasi. Oke, ini ciri-cirinya persuasi itu bersifat membujuk ya. Yang kedua, persuasi itu menyajikan fakta atau meyakinkan pembaca dengan fakta ya atau data dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat ajakan. Oke, kita lihat contoh ya yang berikut ini. Oke, oke, new share. Oke, ini adalah contoh dari karangan persuasi. Nah, nanti Anda bisa lihat juga loh yang itu. Tadinya saya mau menampilkan itu, yang iklan pelangsing itu. Tapi ya sudahlah. Oke ya, ini adalah contoh karangan persuasi. Maaf, nah ini nih, karangan persuasi. Oke, karangan persuasi. Makanya karangan persuasi juga sebenarnya gaya-gaya tulisannya itu formal ya. Karena ya kalau mengajak seseorang itu atau mengajak pembaca itu kan pasti menampilkan data dan fakta yang real ya, yang nyata ya. Jadi otomatis ya pasti harus meyakinkan data-datanya juga. Nih, contoh tentang karangan persuasi tentang sampah nih. Sampah merupakan barang atau baik untuk kesehatan. Jadi akhirnya mengajak. Jadi usaha itu adalah maka masyarakat harus gitu kan menjaga kebersihan dari sejak dini. Oke ya. Jadi bukan hanya iklan aja bukan, tetapi juga contohnya ya misalnya jangan membuang sampah gitu ya sembarangan, itu juga bisa gitu ya dengan cara persuasi atau apa ya, apa ya kalau di dalam dunia itu apa ya yang persuasi itu ya, misalnya Anda mau usaha apa ya, mau membuat apa ya, usaha apa ya gitu ya, kemudian Anda melihat fakta dan akhirnya bisa dan kita bergabung dengan sistem gitu. Itulah intinya adalah karena versi itu ajakan ya, mengajak ya gitu, mengajak si pembaca untuk melakukan sesuai dengan si penulis gitu. Ajakan itu didasarkan pada fakta dan data yang ada gitu ya, dan itu nyata gitu ya, data faktanya real persuasi. Oke, dan tambahan yang terakhir, jadi persuasi itu tidak melulu hanya iklan ya, gitu. Tulisan dalam iklan juga sih. Nah, ini contohnya seperti ini, mengajak masyarakat untuk membuang sampah gitu kan kepada tempatnya itu juga bisa dibuat dengan karangan persuasi. Oke, gimana? Terbayang karangan deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan yang terakhir adalah persuasi. Jadi ada kan yang perlu ketahui. Oke, yang perlu saya tekankan, kita depan akan menulis karangan yang berbentuk argumentasi dan eksposisi. Itu yang ya, berhubungan kita masih di PB, nanti bisa hal bersifat ilmiah. Apa bisa bersifat bisa bisa saja. Tapi kalau yang terkait dan memandang misalkan itu ya. Bisa saja mengatakan ini ini ganda. Oke. Berupaya dan juga sesuai pelajaran yang sangat berlangsung. Sudah memahami dan juga bisnis soal dalam kesempatan setelah lebaran kalau bisa Juni kalau tidak libur otomatis lebaran di bulan Juni ya. Mohon maaf lahir dan batin dan mohon maaf juga banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan mungkin mohon dimaafkan. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.